Halo investor yang budiman. Layanan analitis berhubungan dengan Anda Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempertimbangkan setiap parameter secara lebih rinci. Jika Anda tertarik, Anda dapat menjedanya. Kami mengusulkan untuk mempertimbangkan setiap parameter organisasi dengan hati-hati. Sekarang kita akan menganalisa indikator fundamental perusahaan saat ini Supernus Pharmaceuticals Inc., ticker SUPN. Peninjauan dilakukan dengan menggunakan data terkini per 28 Maret 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, perusahaan Supernus Pharmaceuticals termasuk dalam subkategori Neuro. 67 organisasi berpartisipasi dalam perbandingan ini dan ini sangat representatif. Lihat tabel pemesanan di akhir video ini. Hasil total untuk perusahaan yang bersangkutan, 8,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 1,5 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar saham A secara keseluruhan, Anda dapat melihat bahwa hasil rata-rata untuk seluruh pasar saham A secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap skor perusahaan sebesar 8,5 poin Supernus Pharmaceuticals Inc. Membandingkan dinamika harga saham suatu perusahaan Supernus Pharmaceuticals dan saham subkategori. Kita bisa melihat bahwa selama 12 bulan saham perusahaan tersebut Supernus Pharmaceuticals menunjukkan perubahan sebesar minus 1%. Terhadap dinamika harga pada subkategori 10,6%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diperhatikan. Kapitalisasi pasar organisasi Supernus Pharmaceuticals adalah 1,81 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 78 miliar dolar. Supernus Pharmaceuticals memiliki pangsa 2,323% dan merupakan salah satu perusahaan kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 1,03 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 31 miliar dolar. Supernus Pharmaceuticals menyumbang porsi sebesar 3,356%. Membandingkan pangsa pasar dan nilai buku yang ditempati, kita melihat yang berikut ini. Bagian yang ditempati Supernus Pharmaceuticals pada subkategori penilaian nilai pasar sebesar 2,323%. Nilai bukunya 3,356%. Yang 44% lebih besar dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi neraca perusahaan subkategori, baik, 1 poin. Liabilitas keuangan perusahaan adalah 0,031 miliar dolar. Debt to book capitalization sebesar 3% dari modal perseroan. Hasil kewajiban utang perusahaan, sangat baik, 2 poin. Rasio nilai pasar perusahaan terhadap keuntungannya adalah 24,5. Rata-rata di subkategori adalah 0, ini jauh lebih baik daripada di subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap keuntungannya dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 74 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 109 juta dolar. Yaitu 48% lebih banyak dari angka saat ini. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 2,7. Rata-rata subkategori adalah 4,8 dan ini 44% lebih rendah dibandingkan rata-rata subkategori. Penilaian harga saham perusahaan terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 660 juta dolar.
Pendapatan ke depan untuk 12 bulan mendatang diharapkan menjadi 980 juta dolar. Ini 48% lebih banyak dari saat ini. Penilaian prediksi indikator pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Marine penjualan sebesar 11,2%, dengan rata-rata subkategori minus 14,5%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 25,7%. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 3,948%. Yang 70% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan fakta ini mencerminkan kesenjangan antara harga pasar perusahaan Supernus Pharmaceuticals, kemungkinan besar mengarah pada perkiraan yang terlalu rendah. Jumlah modal pasar untuk setiap karyawan perusahaan adalah sebesar Rp2.685.000. Sedangkan untuk subkategori Rp4.564.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 41,2%. Penilaian besaran modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Besarnya keuntungan per karyawan adalah Rp109.500. Rata-rata untuk subkategori, minus Rp138.700. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah $248.000. Penilaian keuntungan setiap karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Bagian penjualan untuk setiap karyawan perusahaan adalah $982.000. Di subkategori ada Rp957.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 3%. Penilaian bagi hasil per individu karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Volume transaksi pendek sebesar 9,5%, dengan rata-rata subkategori sebesar 5,8%. Ini adalah indikator risiko tekanan singkat. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 45% untuk perusahaan Supernus Pharmaceuticals Inc. Sedangkan pada subkategori sebesar 53%. Berpotensi, sekuritas subkategori tersebut dinilai lebih tinggi daripada perusahaan Supernus Pharmaceuticals Inc. Harga saham sebenarnya perusahaan adalah sekitar $32,43. Target harga konsensus untuk saham perusahaan dipatok sekitar $38,81. Perbedaan antara harga aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 20%. Mari kita lihat tabel pemesanan yang tersedia, linknya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan benar-benar berisi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh sistem informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis sekuritas perusahaan Supernus Pharmaceuticals. Sistem penilaian informasi dan referensi Guru Market suatu keputusan dibuat. Membuka kesepakatan beli dengan harga $32,42 per saham. Pesanan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang relatif tinggi. Perusahaan dinilai dengan menggunakan kriteria penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 35,68. Stop loss ditetapkan pada 29,16. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Kemudian order ditutup secara otomatis berdasarkan hasil sesi bursa pada tanggal 27 April 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung,
TSHA, akan menjadi pesanan jual penyeimbang. Video pada urutan penyeimbangan akan atau telah dipublikasikan di saluran. Saat menutup salah satu pesanan, utama atau penyeimbang. Pesanan sebaliknya ditetapkan pada harga sebenarnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dari Guru Markets.